warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma dhahaba, walhamdulillah ala ma baqiya, walhamdulillah ala ma sayatiya, walhamdulillah abadan wa abadan wa abadan taman. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah membahas alasan para ulama yang mengharamkan seni peran atau lebih luasnya dunia entertainment, keartisan. Itu pada Jumat 2 pekan yang lalu. Karena malam Jumat kemarin posisi saya izin, kita lanjutkan malam hari ini. Sedikit mengulang kenapa para ulama mengharamkan dunia peran, dunia hedon, karena kehidupan artis identik dengan kehidupan yang hedon. Hujah para ulama ini yang pertama, karena seni peran itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan. Karena antara realita yang nyata dengan cerita berbeda. Misal seorang muslim berperan menjadi seorang pendosa, atau seorang pendosa berperan menjadi seorang ustadz, atau orang yang beda agama tapi memerankan karakter tokoh agama, maka ini sebuah kedustaan. Yang kedua, hujahnya sebab di dunia peran tidak sedikit
aktor, aktris yang meniru tokoh-tokoh pendosa, berperan sebagai wanita nakal misalnya, berperan sebagai preman misalnya, berperan sebagai wanita simpanan misalnya, berperan sebagai pelakor misalnya, yang itu sangat berdampak dalam kehidupan nyata. Terutama mereka yang punya peran antagonis. Kemudian tidak sedikit karena kesibukan mereka kemudian meninggalkan kewajiban. Tidak seperti yang kita bayangkan, kehidupan mereka serba terpenuhi kebutuhannya, semua bisa dibeli dan dimilikinya. Ingat, kerja mereka dari pagi sampai pagi. Sudah nggak normal kehidupan dunia peran, dunia artis. Dan kalau melihat sejarahnya, maka seni akting ini berasal dari orang-orang kafir. Yang berkembang pesat di Eropa pada waktu itu. Inilah alasan kenapa para ulama mengharamkan. Tapi apa yang kita lihat? Yang kita lihat bersama, orang justru berlomba-lomba supaya anaknya jadi artis, baik melalui jalan audisi atau melalui jalan pintas. Bahkan tidak sedikit yang mengikuti jalan Indonesian Idol misalnya. Idol itu sendiri kalau ditelusuri dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya berhala yang disembah. Artinya apa? Berhala-berhala kecil yang disembah. Nah, kalau kemudian ini digabungkan dengan kata Indonesia, Indonesian Idol berarti berhala-berhala kecil di Indonesia yang sedang diciptakan. Maka keliru orang tua yang bangga karena anaknya punya cita-cita menjadi artis. Sementara artis-artis kawakan pada hijrah, pada taubat. Dan tidak sedikit yang karena gemerlapnya dunia hedon seperti itu, maka akhirnya mereka meninggalkan syariat. Kemudian apa? Yang paling parah di dunia peran, kadang ada peran meniru lawan jenis. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ini manusia jadi-jadian, bencong-bencong yang tidak karuan, ada di dalam peran-peran itu. Ya. Maka Nabi mengatakan, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Apalagi yang menjadi hujjah para ulama mengharamkan, karena di situ sekiranya wanita itu berhijab pada awalnya, ketika dia harus memerankan wanita nakal, dia akan membuka hijabnya, terjadilah yang namanya halwat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pemisahnya. Ini pendapat ulama-ulama yang mengharamkan. Pendapat ulama-ulama yang mengharamkan. Di mana salah satu contoh yang
sudah saya sampaikan pada 2 pekan sebelumnya, ketika kita nonton misalnya film Sang Pencerah, perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ternyata pemerannya siapa? Pemerannya siapa? Hah? Itu bapaknya. Anaknya. Ya? Agamanya apa? Murtad. Murtad. Dia awalnya muslim, kemudian murtad. Itu yang berperan sebagai tokoh sentralnya dalam Sang Pencerah, orang alimnya. Sehingga mau tidak mau harus belajar fasih, ngucap salam, belajar bersikap tawadhu, belajar bersikap sabar, layaknya orang yang berilmu, betul-betul berilmu. Tapi dia murtad. Itu pendapat yang mengharamkan. Saya harus menyampaikan juga pendapat yang menghalalkan. Kalau saya secara pribadi sepakat dengan pendapat yang mengharamkan. Sepakat dengan pendapat yang mengharamkan. Tapi untuk pendapat yang menghalalkan, mari kita lihat alasannya. Kenapa ada ulama yang menghalalkan dunia peran semacam ini? Mereka punya hujah juga. Di antara hujahnya, satu, bahwa dunia peran itu dianggap tidak sepenuhnya dusta. Ya, tidak sepenuhnya dusta. Kenapa? Karena dusta yang ada dalam seni peran tidak sepenuhnya seperti dusta pada kenyataan. Mengapa demikian? Karena dusta dalam seni peran adalah dusta yang diketahui semua orang. Orang menangis, pura-pura menangis, tetes di matanya air, suaranya dibuat seperti orang menangis, mimiknya di make up seperti orang yang menangis. Maka ulama-ulama yang boleh mengatakan ini tidak merugikan siapapun. Kenapa? Karena semuanya sudah sepakat, nggak ada yang dibohongi. Penulis skenario, sutradaranya, aktornya, semuanya sudah tahu. Ya. Bahkan penontonnya pun sebetulnya tahu apa yang ada di dalam film, apa yang ada di dalam seni peran itu adalah kepura-puraan. Maka dianggap oleh ulama yang membolehkan ini tidak dusta sepenuhnya. Ya. Ini seperti pemain sulap yang dengan trik-trik tertentu dia bisa mengecoh penontonnya. Karena pesulap pun berbeda dengan orang yang mengaku dirinya punya ilmu gaib, menggandakan uang. Ini paling banyak. Karena banyak orang yang pengen kaya secara instan, menggandakan uang. Yang kedua, meniru tokoh kafir. Urusan meniru tokoh kafir, ya, yang bertingkah mengejek agama lah, menghina Quran, atau melakukan adegan yang terlarang, seperti pura-pura mabuk, ya, pura-pura melakukan tindak asusila, ya. Maka ini oleh para ulama jelas diharamkan, walaupun judulnya hanya pura-pura saja. Nah, yang di sini agak rumit masalahnya. Kenapa? Ulama yang membolehkan setuju dengan ulama yang mengharamkan.
seni peran tentang meniru perbuatan orang-orang kafir tadi. Makanya Bapak Ibu, di Pekalongan itu ada rumah makan yang ramai sekali, tapi sampai hari ini MUI belum mengeluarkan sertifikat halalnya. Kenapa? Bukan persoalan halal haram zatnya, sampai nama makanannya saja tidak sesuai. Apa? Es pocong. Apa lagi? Mie iblis. Tapi yang makan doyan. Apa lagi? Apa? Setan. Jadi manusia sekarang itu apa? Mudah tertarik dengan branding. Makanya tadi ada pengajian Sabtu pagi, saya bilang Al-Ihsan buat pengajian kotak. Ditanya kotak itu apa? Kotak infak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alasan ulama yang membolehkan dan ulama yang mengharamkan jelas kuat sekali hujah dari ulama-ulama yang mengharamkan. Ya. Maka kalaupun kemudian ada batasan, sekarang alhamdulillah dengan adanya kajian musyawarah. Kajian musyawarah itu yang isi kajian kan campuran itu. Ada Ustadz Ade Hidayat, ada Ustadz Abdus Somad, ya, ada Ustadz Fatih, ada Salim Fillah, ada Ustadz Faizar, ada Ustadz Khalid Basalamah. Ini pengajian musyawarah, pengajiannya artis. Ada di antara artis yang kemudian apa? Dia hanya mau mengambil job jika bermain sebagai suami istri hanya dengan suami istri yang sesungguhnya. Ada yang begitu. Karena sudah dikenalkan dengan pengajian. Tapi ada yang menfitnah. Karena dunianya dunia fitnah. Ya. Katanya pengajian musyawarah itu pengajian artis yang digiring menjadi Wahabi. Ya, fitnahnya seperti itu, dikit-dikit Wahabi. Ada artis perempuan yang ketika dia sudah berhijab, dia sama sekali menolak ketika harus memerankan wanita yang tidak berhijab. Sampai ada yang sudah nggak mau sama sekali main film setelah hijrah. Ini pun kena fitnah gara-gara nggak main film lagi. Kenapa? Karena itu sudah disubsidi dari Arab Saudi. Lewat ustadz-ustadz Wahabi katanya. Fitnahnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara halal haramnya semacam ini, bagaimana dengan penghasilannya? Bagaimana dengan penghasilan mereka? Ada kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Maka dengan kaidah ini bisa dipahami semua penghasilan yang diperoleh dari profesi yang melanggar syariat, penghasilannya haram. Penghasilannya haram. Dr. Abbas Ahmad dalam kitabnya Ahkamul Mal Al-Haram, hukum seputar harta-harta yang haram, menyatakan inna kulla mal ata an tariq mamnu lam ya'dan bisyari' al-hakim kana malan muharraman yahrumu al muslim hiyazat au iktisab.
semua harta yang diperoleh dari cara yang dilarang oleh syariat, maka termasuk itu harta haram. Terlarang bagi muslim untuk menyimpannya dan bekerja di bidang tersebut. Ini ada di dalam kitab Ahkamul Mal Al-Haram, Dr. Abbas Ahmad ya, mengatakan demikian. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengharamkan uang hasil penjualan barang haram. Nabi mengharamkan uang dari hasil zina. Nabi mengharamkan uang dari hasil perdukunan. Dan Abu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil hasil penjualan anjing, karena anjing itu ya sesuatu yang najis, yang haram dimakan. Kemudian uang dari hasil zina, dan termasuk uang perdukunan dari hasil perdukunan. Maka kemudian termasuk di dalamnya adalah penghasilan dari menyanyi. Jadi Bapak Ibu, yang mengharamkan penghasilan dari menyanyi itu bukan ulama-ulama sekarang. Sudah ada sejak Imam Nawawi. Ajma'u ala tahrim ujratul ghinah lil ghina. Ulama sepakat mengenai haramnya upah para artis penyanyi. Ya, artinya di sini dijadikan sebagai satu bentuk pekerjaan dan menghasilkan keterangan yang lain disampaikan oleh Ibnu Abidin di dalam kitab Hasiyah. Ibnu Abidin mengatakan minas suh ma ya'khudhu ashabul ma'azif wa mina kama fil mustaba ma ta'khudhul mughira 'alal ghina. Termasuk harta haram penghasilan dari bermain musik, juga penghasilan seorang artis dari menyanyi, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Al-Mujtada. Nah, ini tentu penghasilan haram sesuai dengan pendapat ulama yang mengharamkan. Kan lucu kalau ulama mengharamkan tapi tidak mengharamkan pendapatannya atau penghasilannya. Lah kalau ulama itu termasuk yang menghalalkan,
ya tentu akan melihat penghasilannya juga halal. Nah, bagaimana dengan sikap kita sebagai orang awam? Maka sebagai orang awam sebaiknya memilih lebih berhati-hati. Memilih lebih berhati-hati. Bagaimana jika dari penghasilannya itu disedekahkan? Apakah hal itu dapat merubah status penghasilan yang haram menjadi halal? Jelas tidak. Karena sedekah dari harta haram itu tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiba. Allah itu maha baik, maka Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Kaidahnya bagaimana? La tuqbalu sholatu bighairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin. Ini kaidahnya. Salat tidak diterima salatnya tanpa wudu. Salat tidak diterima salatnya tanpa wudu, tanpa bersuci. Dan sedekah tidak akan diterima sedekahnya kalau dari harta gulul. Gulul itu apa Pak Jamal? Ngutil. Kalau ngutil sedikit, ya. Yang gede apa? Garong. Ya, korupsi. Maling gitu ya. La tuqbalu salat bighairi tahur wala sadaqah min ghulul. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan termasuk yang sependapat dengan ulama-ulama atau mengikuti pendapat ulama-ulama yang mengharamkan dunia keartisan, ya jangan mendukung anak cucunya untuk jadi artis. Kalau jenengan kok ikut ulama yang menghalalkan, ya monggo, itu pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau saya pribadi termasuk memilih pendapat yang mengharamkan dunia seni peran yang isinya pura-pura. Ya. Sehingga kita lebih selamat. Masih banyak cita-cita lain yang lebih baik. Anaknya menjadi penghafal Quran, anaknya menjadi anak yang tafakuh fiddin, ya, anaknya menjadi anak yang soleh. Itu cita-cita yang luar biasa. Maka jangan provokasi anak-anak yang masih polos, ya, ikut les ini biar jadi artis. Tidak usah, Pak. Kadung jadi artis nanti jenengan yang menyesal. Ya, bukan bangga, menyesal. Bangga itu hanya sesaat, tapi penyesalannya nanti sampai kiamat, Pak. Ya, karena dunianya kan seperti itu. Laki-laki perempuan campur, tidak kenal waktu, ya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu yang nampak. Bagaimana dengan yang tidak nampak? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
Tadi saya dipesani sama Mas Dava, minta ada tanya jawab. Yang mau ditanyakan apa kira-kira? Kok minta waktu tanya jawab? Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, akan saya akhiri supaya waktu untuk medang itu lebih tenang. Ya, nggak buru-buru untuk sholat isyaknya. Gak ada ya? Mas Davanya mana Mas Dava? Tadi katanya minta waktu untuk bertanya. Ada nggak pertanyaan? Gak ada. Ya, ternyata gak ada. Tadi minta waktu soalnya. Ya sudah, kalau tidak ada, kita akhiri ya pembahasan ini. Semuanya kita kembalikan kepada masing-masing. Bismillah. Ya, insyaallah dengan hidayah Allah kita akan bisa menemukan kebenaran. Barakallahu fikum. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok plepek kok ke? Moro-moro plepek. Kaya kesumbat. Jenengan kok kuwi, Pak? Heeh, iki aku plepek iku tuh dah. Aku sumbat terus satu